Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya dan rekan-rekan dari kelompok satu berkesempatan untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Saya dan rekan-rekan sangat senang bisa berbagi informasi mengenai globalisasi pertanian yang menurut saya sangat penting dan relevan untuk kita semua. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, informasi, serta merupakan hasil dari wawancara kami, kelompok satu sebelumnya yang dimana kami mewawancarai seorang petani yang berada di daerah sekitar kami. Sebelum kita memasuki ke inti pembahasan, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nela Marsha Mausuk. Nama saya Gabriela Valerina Pitupulu. Dan aku Anandria Seraya Alifah. Nama saya Rivalina Indriani. Dan saya Kayla Sukma-Widianingrum. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu globalisasi pertanian dan pandangan petani lokal. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam sektor pertanian. Melalui perkembangan teknologi, perdagangan antar negara, dan keterbukaan informasi, banyak petani di berbagai daerah mulai mengenal cara baru dalam mengelola lahan, memasarkan hasil panen, serta beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Meskipun demikian, tidak semua petani merasakan dampak globalisasi secara langsung. Di beberapa daerah, kegiatan petani masih berjalan dengan cara tradisional, menggunakan peralatan sederhana dan menjual hasil panen di pasar lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan pengaruh globalisasi di dunia pertanian. Baik, berikut profil dari narasumber kami, yaitu Bapak Uus, seorang petani di desa Ciletik yang mana beliau sudah bertani dengan durasi kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan beliau ini menanam padi secara tradisional. Dan kami telah melakukan wawancara langsung di lahan beliau. Untuk hasil temuan lapangan yang kami temui setelah wawancara dengan Pak Uus, Pak Uus ini menanam padi karena beliau merasa kondisi tanah yang lebih cocok untuk menanam padi dan permintaan pasar, yang dimana permintaan pasar sendiri masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan beras untuk makanan pokok sehari-hari. Untuk produk pertaniannya itu menggunakan pupuk dan benih lokal. Belum banyak memakai produk impor karena minimnya informasi yang beliau dapatkan dan beliau lebih terbiasa menggunakan produk lokal, makanya sampai sekarang beliau ini menggunakan produk lokal. Terus untuk penggunaan produk lokal sudah lumayan memenuhi kebutuhan petani, namun tetap pada ekonomi lainnya itu ada harga pasti ada kualitas. Nah, selanjutnya ada akses pasar. Jadi, beliau itu bilang kalau hasil panennya tuh nggak dijual kemanapun, tetapi nanti diambil sama tengkulak. Nah, beliau juga nggak tahu nanti tuh di tengkulak tuh diapain gitu. Makanya beliau tuh cuman bilang hasilnya tidak dijual kemana-mana, tapi diserahkan kepada tengkulak. Nah, terus petani sekitar tidak pernah atau belum pernah terlibat dalam penjualan produk tani secara ekspor. Kata beliau, beliau tidak tahu cara menjual hasil panennya itu, kalau ekspor itu gimana, beliau tuh nggak tahu. Terus teknologi juga katanya beliau tahu, cuman nggak pernah pakai, seperti itu. Menurut narasumber kita, yaitu Bapak Uus, globalisasi ini sebenarnya bisa membantu petani untuk berkembang ya, karena sekarang ini kan sudah banyak teknologi yang bisa mempermudah pekerjaan di sawah. Tapi di sisi lain juga beliau merasa bahwa globalisasi ini membuat persaingan yang jadi semakin ketat.
Bapak Uus mencontohkan juga bahwa saat ini sudah banyak petani yang menggunakan mesin traktor untuk membajak sawah, sehingga pekerjaan bisa lebih cepat dan juga efisien. Hal ini tentu membawa kemudahan, apalagi sekarang jumlah kerbau udah semakin sedikit ya untuk membajak sawah. Jadi globalisasi ini juga tentu memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya itu berkurangnya lapangan pekerjaan di desa. Karena banyak pekerjaan yang sekarang itu digantikan oleh mesin. Jadi persaingan itu bukan cuma antar petani, tapi juga petani dengan mesin. Jadi intinya menurut Bapak Uus, globalisasi ini membawa dampak positif sekaligus juga dampak negatif, yang mana itu perlu disikapi dengan bijak oleh para petani itu sendiri. Selanjutnya ada analisis dan kritik singkat. Berdasarkan hasil wawancara kita terhadap Pak Uus, dapat disimpulkan bahwa pengaruh globalisasi belum sepenuhnya dirasakan oleh petani kecil seperti Pak Uus tersebut. Namun, peluang pemanfaat teknologi dan akses pasar yang lebih luas seharusnya bisa dimanfaatkan. Dukungan pelatihan dan akses informasi digital perlu ditingkatkan agar petani bisa bersaing di era global seperti di zaman ini. Baik, selanjutnya itu ada pendapat atau refleksi pribadi mengenai globalisasi pertanian yang ini merupakan pendapat pribadi dari masing-masing kelompok kami. Yang pertama, pendapat pribadi tentang globalisasi pertanian tersebut menurut saya yaitu Pak Uus merupakan petani padi yang memanfaatkan kondisi tanah yang sesuai serta mengikut permintaan pasar sebagai alasan utama untuk menanam padi. Ia lebih banyak menggunakan pupuk dan benih lokal yang dinilai sudah cukup memenuhi kebutuhannya, meskipun kualitas tetap bergantung kepada harga. Hasil panennya dijual di pasar lokal melalui tengkulak tanpa keterlibatan dalam ekspor. Dalam hal teknologi, Pak Uus belum banyak memanfaatkan aplikasi digital pertanian. Meski sudah mengetahui adanya marketplace pertanian, ia menyadari bahwa globalisasi membawa dampak positif dan juga negatif. Di satu sisi lain, teknologi modern seperti traktor mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Namun di sisi lain juga, globalisasi juga menimbulkan tantangan, berupa berkurangnya lapangan kerja akibat meningkatnya penggunaan mesin. Berdasarkan hasil wawancara yang kita sudah lakukan kemarin, membuat kami, terkhususnya saya, jadi paham bahwa gak semua petani itu bisa merasakan dampak langsung dari globalisasi. Meskipun banyak teknologi yang terus-menerus tercipta, namun masih banyak dari mereka yang lebih memilih bertani dengan cara tradisional. Karena mungkin itu lebih sesuai ya dengan kondisi mereka saat ini. Namun mereka juga nggak sepenuhnya menolak mentah-mentah tentang globalisasi itu, karena mau gimana pun kan zaman ini terus berkembang ya, jadi mau nggak mau mereka harus mengikuti zaman gitu. Dan hal ini membuat saya paham bahwa kemajuan itu bukan cuma tentang seberapa modern alat yang kita gunakan, tapi gimana kita bisa bertahan di tengah badai, di tengah tantangan-tantangan yang terus-menerus berdatangan dari globalisasi itu sendiri. Baik, selanjutnya ada pendapat dari aku. Menurutku, globalisasi dalam bidang pertanian adalah sebuah proses yang membawa dampak besar bagi kehidupan petani dan sistem pangan dunia. Di satu sisi, aku melihat adanya kemajuan teknologi dan akses pasar yang lebih luas sebagai peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bagi petani. Namun, di sisi lain juga, aku merasa prihatin karena globalisasi sering membuat petani kecil
itu terpinggirkan, terutama ketika mereka harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah atau bergantung pada perusahaan besar untuk benih dan pupuk. Dan aku percaya bahwa globalisasi seharusnya tidak hanya menguntungkan pihak-pihak besar, tetapi juga harus memberikan ruang bagi petani lokal untuk tumbuh secara berkelanjutan dan mandiri. Bagi aku juga penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan keadilan agar pertanian tetap menjadi fondasi ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat. Oke, kalau pendapat dari pribadi saya, seperti yang dialami Pak Uus, pertanian itu membawa dampak ganda globalisasi pertanian itu. Di satu sisi, teknologi modern seperti traktor terbukti meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan tantangan serius berupa berkurangnya lapangan kerja dan resiko terpinggirkannya petani kecil yang sulit bersaing dengan produk impor dan bergantung pada perusahaan besar. Oleh karena itu, kemajuan dari globalisasi perlu diimbangi dengan kebijakan yang adil untuk mengurangi kesejahteraan petani lokal dan menjaga kemandirian pertanian. Terakhir yaitu pendapat pribadi dari saya, yaitu seperti teman-teman saya sampaikan sebelumnya, secara keseluruhan itu globalisasi pertanian memang menguntungkan karena meningkatkan efisiensi dan hasil produksi, tapi juga menimbulkan tantangan seperti berkurangnya lapangan pekerjaan yang di mana PUU sendiri ini berbicara langsung mengenai hal tersebut. Lapangan kerja ini yang harus diatasi dengan kebijakan yang tepat agar dampak negatifnya dapat diminimalisir tanpa mengorbankan kemajuan pertanian. Baik, tadi adalah pemaparan dari hasil temuan lapangan dan pendapat pribadi kami mengenai globalisasi pertanian dan dari wawancara kami bersama dengan Pak Uus. Baik, dan ini merupakan foto dokumentasi kami kelompok 1 bersama dengan narasumber yaitu Pak Uus dan dua rekannya yang merupakan seorang petani di daerah yang kami wawancarai. Sekian dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan dalam presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.